Shalom jemaat GS Japal Putih yang terkasih. Puji Tuhan, bulan Maret 2026 Tuhan masih menyertai kita. Marilah kita menjadikan tahun 2026 adalah tahun sejarah, terjadi perubahan. Keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 11-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak selalu memberikan yang enak bagi kita, tetapi juga dalam bentuk didikan. Kalau Tuhan mendidik, itu karena Ia mengasihi. Kalau Tuhan menegur, karena Ia tidak ingin kita binasa. Tuhan sedang membentuk kita agar menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Bulan ini kita mengambil tema menikmati didikan Tuhan. Mari nikmati dan belajar ketika Tuhan mendidik kita. Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang mau dibentuk oleh Tuhan. Keluarga yang kuat bukan karena sempurna, tetapi keluarga yang belajar dari firman Tuhan. Mari di bulan Maret 2026 kita banyak berdoa, kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan hati kita menjadi hati yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap rumah tangga agar kita mencintai didikan Tuhan dan bertumbuh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh datang lagi, beribadah lagi. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan kuat gagah kita boleh ada di tempat ini, ataupun Bapak Ibu yang sedang ibadah secara online, bukan kekuatan kita. Kita boleh ada di dalam ibadah pada pagi hari ini, tapi karena Tuhan baik dan mengasihi kita semua. Tema kita bulan ini tadi sudah disebutkan bahwa biarlah kita menjadi keluarga yang menikmati didikan Tuhan. Dan pada hari ini kita mau menikmati didikan Tuhan, amin. Karena betapa besarnya dan betapa dalamnya kasih setia Tuhan bagi kita semua. Namun sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang malam, sepanjang pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini kembali untuk kami menyediakan waktu hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terutama kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menguatkan kami. Untuk kami tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani, urapi setiap jemaat-Mu, baik yang ibadah secara onsite maupun secara online. Urapan-Mu tetap sama bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memimpin kami, menguatkan kami, memberkati kami lewat ibadah kami pada hari ini. Tuhan urapi, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, percepat mereka Tuhan. Supaya mereka boleh sampai di tempat ini, mereka boleh berada bersama-sama kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan biarkan nama Tuhan yang dimuliakan dan Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu saja ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semuanya saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Haleluya. Betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya
besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kita menikmati kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Setiap proses yang Tuhan kerjakan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan begitu dalam buat kehidupan kita dan kuasanya dahsyat. Amin. Haleluya. Kita akan terus masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, meskipun musuh di depanku, rintangan dan halangan menghadang jalanku, tapi biarkan kita terus teguh di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati prosesnya Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dialah sumber kemenangan kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Badai boleh datang, persoalan boleh ada, tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang setia menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terbatas akan kuasanya, akan kasih-Nya bagi kita. Cara Tuhan luar biasa. Dan biarlah pada hari ini kita boleh mengagumi cara Tuhan mencintai kita lewat setiap persoalan yang kita hadapi. Dia ada dalam setiap proses hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri kembali. Haleluya. Ku kagumi caramu Tuhan, mencintai kami. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi akan Engkau Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau ada.
kami seturut karyamu. Amin. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, kepadamu selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai kami. Apapun badai yang kami hadapi, apapun rintangan yang kami lewati Tuhan, Engkau ada setia menyertai kami Tuhan. Engkau selalu punya cara Tuhan untuk menunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Untuk menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Lewat setiap didikan yang kami dapatkan Tuhan. Dalam kehidupan ini kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan. Membuat kami seturut apa yang Engkau mau Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu Tuhan. Seturut karya-Mu yang luar biasa. Dan biarkan kami tetap taat dan setia di dalam Engkau Tuhan. Melewati setiap proses hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada menyertai hidup kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami mengerti akan rencana-Mu. Haleluya. Kita akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami membawa kehidupan kami sepenuhnya. Dan terlebih daripada itu kami membawa hati kami ya Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu, hati yang merindukan-Mu senantiasa Tuhan. Marilah Tuhan terus Engkau berkarya, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sanggup melakukan perkara yang apa kami tidak pikirkan. Engkau sanggup melakukan perkara apa yang tidak kami pernah bayangkan ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakannya buat kami ya Tuhan. Itulah yang membuat kami tetap percaya bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang dahsyat. Tuhan kami yang selalu hidup buat kami. Dan Tuhan
yang selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Nama-Mu. Biarlah pujian, sembah kami ya Tuhan berkenan di depan-Mu naik menjadi persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya kami siap juga untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau yang berfirman Tuhan buat kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau berfirman ya Tuhan, firman-Mu itu akan masuk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau keraskan hati kami. Tetapi kami mau buka hati kami dengan rendah hati. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah yang akan menjadi penuntun langkah hidup kami. Firman-Mu sepenuhnya yang akan menguasai seluruh kehidupan kami. Berkati setiap kami semua yang tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Kami pasti akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Biarlah kami siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita percaya, kita berkata amin. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, shalom. Iya, haleluya. Terima kasih untuk tim pemusik. Ya, ini udah musim libur ya Bapak Ibu ya, sebentar lagi ya, minggu depan ya. Anak-anak udah pada libur ya kan, sudah selesai ya kan. Anak saya juga libur gitu, jadi besok nggak terlalu pagi bangunnya Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau anak saya sekolah, saya juga ikut bangun pagi gitu ya, biar bareng pergi nganter anak ya. Tapi udah libur begitu. Jalanan juga udah mulai, masih ramai Bapak Ibu atau udah mulai sepi? Ya saya lihat berita itu sudah mulai tuh. Sekitar 2.000 sampai 3.000 kendaraan itu udah meninggalkan Jakarta. Wah jadi sudah masa-masanya mudik ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau mudik di sini? Oh ada yang angkat tangan satu. Wah ya mudik itu ya. Berarti ya, ya kemana ya mudik pokoknya ya. Oke Bapak Ibu ya. Di kantor juga ya ada yang masih masuk Bapak Ibu ya. Masih 1-2 hari lagi masuk ya. Kantor saya juga masih masuk 2 hari Bapak Ibu. Libur nanti setelah itu. Libur panjang. Toko juga ya udah pada libur ya kan toko. Ya pokoknya memang ini udah tradisi kan Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Haleluya. Ya coba tengok kiri kanannya liburan enggak gitu. Ya, haleluya. Daripada ngelihat saya terus Bapak Ibu. Ya. Oh enggak ya. Enggak libur ya. Ya, soalnya Bapak Ibu mandang ke saya terus jadi gimana ya? Kaget ya. Ini saya curhat sedikit sebelum kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya di GSI Pal Putih ini udah berapa kali saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Tapi setiap kali kalau mau ada tugas Bapak Ibu, ya saya berdoa pasti sama Tuhan ya. Karena bagi saya pelayanan itu adalah satu kepercayaan. Itu prinsip saya, pelayanan adalah satu kepercayaan bukan beban Bapak Ibu ya. Jadi satu kepercayaan dan satu kehormatan bukan beban. Jadi saya mempersiapkan dengan baik. Tetapi tetap aja Bapak Ibu, H-1 deg-degan begitu ya kan. Di rumah gitu kan ya. Mau tidur biasanya enak itu nggak bisa tidur gitu, tidurnya agak lama begitu ya. Aduh, gimana ini Bapak Ibu ya? Deg-degan, saya khawatirnya deg-degannya tuh Bapak Ibu ya. Maksudnya gini, canda aja gitu ya. Kalau banyak tugas, apalagi tugas di depan begitu, jangan sering-sering Pak Johan ya. Saya takutnya sakit jantung. Ya kan deg-degan terus Bapak Ibu. Nggak bagus buat jantung, enggak Bapak Ibu ya. Tuhan pasti tolong ya. Tapi maksudnya seperti itu. Jadi begitu. Jadi biar Tuhan tetap yang menjadi andalan kita ya, seperti yang tadi disampaikan atau dalam pujian tadi ya. Kita diberkati dengan pujian tadi, amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Ya, kita langsung saja Bapak Ibu, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan masih di dalam bulan ini. Bulan ini itu adalah tentang didikan Tuhan. Ya Bapak Ibu, di bulan Maret ini bulan ketiga kita menerima tema didikan Tuhan. Nah oke, karena kita sudah ada di dalam banyak firman Tuhan di sepanjang minggu ini udah masuk di minggu yang ketiga Bapak Ibu ya. Kita sudah banyak dengar kebenaran firman Tuhan tentang didikan Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik kita begitu ya. Nah pada pagi hari ini kita akan lihat, nah itu dia judulnya Bapak Ibu ya, Proji. Ini bukan saudaranya Projo Bapak Ibu ya, beda ya.
Ini Proji itu ada singkatannya ya. Bukan juga Pro Jimmy. Jangan, saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apanya ya. Banyak orang atau anak-anak, khususnya anak muda, susah untuk bisa berkata yang namanya Bapa. Ya kan? Berat. Kenapa? Karena ada latar belakangnya. Karena begitu salahnya peran Bapa itu. Nah, kita akan lihat di sini Bapa yang ada di surga, Bapa kita itu adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Nah, ini begitu luar biasa hubungan ini kepada seorang ayah kepada anak yang disayangi. Slide-nya udah bisa belum ya? Nah, seperti seorang ayah kepada anak disayangi. Ya, saya mau tanya dulu buat kita semua di sini. Berapa banyak kita yang sudah menjadi orang tua? Boleh angkat tangan? Banyak Bapak Ibu ya, hampir 90%. Yang belum beberapa saja. Jadi sudah semua menjadi orang tua Bapak Ibu. Nah ini, oke deh kalau sebelum layar nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya, saya ada bawa beberapa benda ini Bapak Ibu. Ya. Ini mainan anak-anak Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Oke sudah bisa. Oh ya sudah bisa ya. Ya tadi ayatnya. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Dikatakan di dalam ayat itu ya. Seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Bapak yang penuh kasih dan sayang begitu ya. Nah saya hanya lihat itu foto saya Bapak Ibu ya. Ya saya sama anak saya begitu ya. Mukanya beda ya Bapak, mukanya lebih mirip mamanya ya, mukanya nggak mirip saya. Tapi sipitnya mirip lah Bapak ya, sipitnya ya. Ya oke. Akan menjadi seperti apa anak tergantung pada seorang Bapak. Jelas Bapak Ibu. Perlu bukti. Hari Ibu tanggal berapa Bapak Ibu? Wah langsung cepet. Hari Ayah? Nah lihat handphone dulu. Lihat handphone dulu nih, AI, hari AI cepat. Nah, susah jawab Bapak Ibu, ya kan? Karena yang tahu ya hari Ibu. Wah, tanggal berapa Bapak Ibu? 22 Desember. Hari Ayah? Gak ada, kata Tante Meme gak ada. Ya, waduh, Tante Meme sampai segitunya ya. Ya kan, hari Ayah gak ada, gak usah diperingati. Wah, ya, repot ya. Ya, kalau di Indonesia ya saya juga akhirnya lihat kan lewat Google ya kan. Di Indonesia itu diperingati itu 12 November Bapak Ibu. Ya karena waktu itu hari apa ya, hari anak, terus kemudian akhirnya disitulah disahkan begitu ya. Tapi itu baru-baru gitu ya. Kalau hari Ibu, wah udah tahu semuanya. Wah hai Ibu, wah kasih ucapan begitu kan. Tapi ayah, jadi ayah itu pertanyaan Bapak Ibu. Itu sebabnya saya bilang akan menjadi seperti apa anak itu tergantung pada seorang Bapak. Nanti akan ada beberapa fakta Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu ya, ini saya ada bawa nih, ini Bapak Ibu ya. Ini cetakan Bapak Ibu. Saya lihat cetakan anak saya kan banyak tapi nggak tahu waktu nyari nggak dapat Bapak Ibu. Tapi ini akhirnya dapat cetakan. Cetakan ini baru juga dibeli. Ini cetakan nasi Bapak Ibu, ya cetakan nasi buat itu ya apa bikin nasi gitu ya di celep gitu. Jadi nasinya dimasukin di celep. Saya bilang ya ini aja lah saya pakai bisa gitu ya. Nah jadi ini cetakan. Nah kalau ada barang ini saya sudah masukin sebelumnya Bapak Ibu. Kalau ada barang yang bisa dikatakan ya pasir atau apa itu ya kalau dimasukkan di dalam cetakan ini, ya kan nanti lama-lama akan terbentuknya sama seperti cetakannya. Nah ini Bapak Ibu walaupun jelek-jelek dikit tapi mirip cetakan Bapak Ibu ya. Ini karena saya pakai ini tadi, tapi tadi saya pagi saya buat dulu itu karena kalau enggak nanti susah gitu ya. Nah sudah mirip. Jadi cetakan Bapak Ibu tergantung pada seorang Bapak atau bisa dikatakan tergantung pada cetakannya. Jadi kalau kita orang tua, bagaimana anak kita tergantung pada kita sebagai orang tua. Nah ini cetakan ini orang tua. Yang jadi ini tergantung dengan apa yang ada cetakannya. Nggak mungkin cetakannya seperti ini jadinya beda Bapak Ibu. Tapi pasti akan sama seperti cetakannya. Betul Bapak Ibu? Iya. Jadi
anak saya. Ya ada mirip saya karena ya cetakannya kan. Bapak Ibu ya. Ya mirip, ya mungkin istri saya sering ngomong gitu kan ya. Anak saya sukanya tidur gitu, karena saya suka tidur. Karena saya suka tidur ya kan gitu ya. Satu lagi yang sering diomongin, susah untuk, itu dia. Susah untuk mandi gitu ya kan. Ya seperti itu, ya karena cetakannya nggak akan lari. Bapak Ibu, nggak akan lari. Kita akan lihat sedikit ya. Ini kita selayang pandang sedikit karena tadi ayat ini tadi. Seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya ya kan. Ayat firman Tuhan seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi ini hubungan Bapa yang penuh kasih dan sayang. Bicara tentang didikan Tuhan. Jadi didikan Tuhan itu sangat perlu kita alami. Karena apa? Ini dalam rangka Bapa itu yang mengasihi dan menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Demikian pula juga kita sebagai orang tua kan. Karena udah firman Tuhan sebelumnya itu banyak bicara tentang hubungan orang tua. Parenting, parental. Ya kan. Hubungan orang tua yang sayang kepada anak pasti akan mendidik anaknya. Data mengenai peranan Bapa. Kalau kita lihat di situ ya, saya ada ambil data di Amerika ya Bapak Ibu ya. 63% remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga yang tanpa Bapa. Itu datanya 63%. Jadi bunuh diri mereka tanpa Bapa. 70% putus sekolah. Ya, remaja yang putus sekolah berasal dari keluarga yang tanpa Bapa juga. 85% remaja yang dipenjara itu karena kasus kriminal berasal juga dari keluarga tanpa Bapa. Ini dia. Ini tapi ada keanehan sedikit. 90% anak-anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, tetapi dikatakan di sini, orang tuanya hidup rukun nih Bapak Ibu ya, hidup rukun. Dan bapaknya berperan dengan baik, anak-anaknya tidak terlibat kenakalan remaja. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Tinggal di tengah-tengah lingkungan kriminal, ya kurang lebih lingkungan sekitar kita ini ya, Keramat, Palputih dan sekitarnya. Tetapi orang tuanya itu hidupnya rukun dan bapaknya berperan dengan baik, anak-anaknya tidak terpengaruh, tidak terlibat kenakalan remaja. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi artinya peran daripada bapak ini begitu penting, begitu luar biasa sekali. Itu sebabnya banyak kejadian-kejadian anak-anak yang seperti ini mengalami keadaan seperti ini itu kalau ditelusuri pasti karena kehilangan peran Bapa. Di Indonesia juga ada, data-datanya juga ada. Jadi ada beberapa data yang menyebutkan Indonesia ini ada juga banyak kekurangan. Di survei dari beberapa survei saya nggak masukkan, itu kalau dari seluruh Indonesia provinsi yang paling banyak mengalami keadaan yang memprihatinkan tentang hubungan yang tidak baik anak dengan bapak itu di Provinsi Papua Bapak Ibu ternyata. Jadi Provinsi Papua itu yang paling nomor 1. Selebihnya ya Sumatera, Kalimantan, beberapa Jawa, dan yang paling rendah itu kalau saya sedikit sempat ingat baca itu paling rendah itu di Bali Bapak Ibu. Ya oke. Jadi nah ini fungsi Bapak, jadi perlunya berperan. Ini kita masih akan lihat tentang tadi itu ya, ayat itu ya, bicara tentang seorang ayah itu ya. Fungsi Bapak, nah kalau fungsi Bapak itu 5 panca indera Bapak Ibu ya. Kalau saya bisa menyamakannya itu sama seperti 5 panca indera. Fungsi Bapa itu berfungsi di dalam 5 panca indera. Kalau panca indera kita ada 5 Bapak Ibu ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Mata, jadi fungsi Bapa itu seperti mata. Jadi di dalam keluarga itu Bapa itu tuh punya pandangan jauh. Ibarat mata ini bisa melihat. Tapi bisa melihat tuh jauh ke depan, punya visi. Seorang Bapa di dalam keluarga itu harus seperti itu, tidak bisa tidak. Pria sejati? Oh, gak ada pria sejati ya. Bapak-bapak coba boleh angkat tangan, bapak-bapak. Nah, kaum pria, ya kan kaum pria semuanya. Nah ini fungsi bapak ini seperti ini. Harus seperti mata, bisa melihat jauh, melihat membawa keluarga ini kemana. Punya pandangan jauh ke depan. Lalu itu mata. Hidung, fungsinya mencium. Jadi sebagai bapak itu juga bisa harus seperti itu. Berfungsi sebagai hidung, mencium. Di keluarga itu ada suasana atau ada keadaan yang sekiranya tidak baik, itu tuh harus seorang bapak yang bisa mencium, peka. Oh ini ada sesuatu yang tidak baik nih dalam keluarga misalnya. Ada hubungan yang tidak baik ini. Oh ini anak ini ada sesuatu ini. Harus melihat, peka semuanya. Hidung.
Kita ke telinga, sebelum ke telinga kita ke lidah dulu. Fungsi lidah apa Bapak Ibu? Mengecap. Selain mengecap apa? Bicara. Wah ini dia nih. Buat saya ini juga ini masih pergumulan buat saya. Bicara. Bagaimana bapak-bapak bicara kepada anak-anaknya? Apakah 80% pujian, 20%-nya cacian atau dibalik? 20% pujian, 80%? Ya, kita introspeksi diri ya Bapak Ibu ya. Sebagai bapak-bapak khususnya. Karena di sini saya lihat juga ada bapak-bapak muda, ya kan keluarga-keluarga muda. Nah ini kalau udah anaknya udah gitu, wah gimana nih Bapak nih ya kan. Saya juga masih belajar ya kan. Kadang kalau dalam perjalanan bersama gitu kan ya. Karena saya udah pasti dibawa di dalam lidah dan telinga ini Bapak Ibu setiap hari. Karena setiap hari setelah pindah rumah dulu waktu masih belum di rumah yang sekarang, pergi ngantar anak itu tuh bersama dengan mamanya. Jadi bertiga, jadi mamanya pasti ikut. Tapi kalau sekarang saya sendiri, mamanya nggak pernah ikut, saya sendiri. Jadi pagi ngantar dia, habis itu saya langsung berangkat ke kantor gitu. Jadi selalu setiap hari bersama dengan saya. Nah di dalam kendaraan saya berdua dengan dia, itu kita sudah pasti ada kebiasaan. Dan kebiasaan itu kita udah bangun, jadi terus ada kebiasaan sampai hari ini terus berjalan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di mobil berjalan, itu waktunya dia cerita, anak saya. Dia cerita apa? Cerita pengalaman yang kemarin di sekolahnya. Apapun itu dia cerita semuanya. Jadi waktunya cerita. Pernah satu waktu saya nyalakan radio. Saya nyalakan radio TV, terus Pak ngapain nyalain radio? Ya nggak apa-apa, saya denger musik biar ada musik enak. Enggak kan aku mau cerita. Oh iya mau cerita, matiin. Cerita. Jadi sejak saat itu nggak pernah saya nyalakan. Pokoknya cerita terus ya. Setiap hari dia cerita. Dan itu perlu telinga. Sambil saya fokus bawa kendaraan, saya perlu dengar telinga. Apa yang dia cerita. Oh begini. Ada kejadian begini. Ada pelajaran yang begini. Wah dia cerita semuanya. Sepanjang hari. Jadi saya tahu apa yang dia alami kemarin di sekolah. Hari berikutnya saya tahu. Karena dia selalu dengar. Karena saya selalu dengar, dia selalu cerita dan saya selalu mendengarkan. Tapi ada kalanya karena udah mungkin mepet itu kan, saya kenceng, saya dengernya sebatas lalu aja. Apa tadi kamu ngomong? Saya papa nggak denger ya? Iya ini. Nah, satu waktu dalam satu hari, sedang udah mepet Bapak Ibu ya, wah jadi agak kenceng-kenceng gitu ya. Agak kenceng-kenceng sedikit, itu lampu merah tuh, cempaka putih. Sorry, lampu hijau. Udah enak itu kan, dan dia udah kuning. Waduh ini waktu nih panjang nih. Aduh bablasin aja deh ya kan, kalau merah lagi terlambat Bapak Ibu ya. Jadi wah bablasnya. Tapi pas bablas tuh di depan tuh ada mobil tiba-tiba begini set. Waduh, jadi saya berhenti karena kan posisinya kencang nih supaya cepat ini lewat gitu ya. Masih kuning begitu ya kan, nggak merah. Jadi masih bisa ada kesempatan. Tapi karena mobil tuh saya ngerem sedikit dan kemudian saya begini. Terus saya lewatin mobil itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terucap spontan itu. Saya buka jendela, ya itulah terjadi ya Bapak Ibu ya, tahu sendiri ya. Bicara dengan yang namanya ini, lidah Bapak Ibu ya. Langsung anak saya kaget, diem. Nah, malamnya dia sudah sampai rumah, dia cerita sama mamanya, papa tadi ngomong, begitu sudah. Iya Bapak Ibu ya. Jadi ini, fungsi Bapak seperti panca indera. Bapak Ibu, bagaimana mata kita sebagai seorang bapak? Apakah berfungsi melihat? Bagaimana hidung kita? Apakah kita mencium kepekaan yang terjadi dalam keluarga kita? Bagaimana dengan lidah kita? Apakah kita berbicara? Bagaimana telinga kita? Apakah kita mendengar ketika anak mau bicara, mau cerita? Atau kita masih sibuk dengan kerjaan kita sendiri? Bapak, kulit itu merasakan. Nah, itu juga merasakan kondisi keadaan, suhu badan misalnya kan kulit yang merasakan. Nah, suhu keluarga kita seperti apa? Bapak yang harus berperan. Satu lagi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, istri saya di belakang ya Bapak Ibu ya, pelayanannya ya, sekolah minggu. Setiap kali selesai gitu ya, ada kesempatan kita pulang bersama, kadang istri saya juga suka cerita pelayanan sekolah minggunya gitu kan ya, anak-anaknya gimana gitu ya. Nah saya ingat dia baru aja kemarin bawakan cerita buat anak-anak sekolah minggunya, karena dia sekarang kelas baru, dulunya kelas yang apa, sekarang kelasnya
bayi-bayi dia, ya kan ada. Tapi banyak bayi-bayi, memang di kita kan bayi-bayi banyak ya Bapak Ibu. Ada berapa dia anaknya itu ya? Tapi sudah bisa ngobrol, udah bisa ngomong, udah bisa komunikasi. Bayi-bayi kan udah setahun lebih lah rata-rata ya kan. Jadi istri saya itu dia bawain cerita begitu ya kan. Lalu dia bicara mengenai ekspresi begitu ya. Wah ada ekspresi yang sedih, oh gitu. Terus ada ekspresi yang marah gitu kan. Terus kemudian istri saya nanya, ayo siapa yang di rumah yang ekspresinya seperti ini yang marah, wah gitu kan. Ayo ditanya satu-satu gitu kan. Ditanya satu-satu. Kebanyakan ketika ditanya jawabannya siapa? Papa atau mama? Jawabannya kebanyakan oh mama. Papa. Ya papa. Siapa yang kayak begitu? Papa. Wah, siapa? Ada memang yang jawaban mama, ada juga gitu kan. Ada gitu. Tapi tetap presentasinya kalah mama. Tetap yang namanya Bapak begitu ya kan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 4 sampai ayat itu dia Daud. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Ayat 5 di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. 30 tahun dia menjadi raja. Berarti butuh proses dari dia diurapi oleh Samuel sampai dia menjadi raja berapa lama Bapak Ibu? Kurang lebih 15 tahun. Sampai akhirnya dia menjadi raja. Itu proses yang dijalani oleh Daud. Dan selama proses itu banyak tentunya hal-hal yang atau tantangan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud yang tidak mudah. Kalau kita lihat kisahnya, banyak kisahnya. Dimulai dari kisah dia melawan Goliat, terus kemudian dia dikejar-kejar oleh Saul, dan banyak cerita-cerita lainnya tentang bagaimana Daud mengalami yang namanya proses sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan dari raja Israel banyak, tetapi yang paling diingat ceritanya, raja yang paling diingat adalah Daud. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Daud? Kita lihat ya, itu proses Bapak Ibu. Jadi sepanjang 15 tahun, proses panjang sebelum akhirnya dia menjadi raja. Nah kita lihat berikutnya ujian. Karena tadi pertama proses, yang berikutnya adalah ujian. Ujian. Nah ujian ini tokoh Alkitab Ayub. Jelas terkenal ya Bapak Ibu ya. Ujian, kita akan lihat daripada pribadi Ayub. 6 kali Ayub mengalami ujian. 4 ujian pertama terjadi sekaligus di waktu yang bersamaan. Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Coba supaya kita tahu ya. Jadi 4 ujian pertama itu tuh bersamaan Ayub. Kita akan lihat di dalam kitab Ayub. Ayub 1. Ayub 1 ayat 13-19. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, api menyambar di langit membakar memakan habis kambing domba. Itu ayat 16 terus ya, ayat 17. Sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta, merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Itu terus lagi ayat 18. Sementara orang itu bicara, datanglah orang yang berkata, anak Tuhan. Jadi artinya terjadinya bersamaan Bapak Ibu. Itu ujian, 4 ujian pertama terjadi bersamaan sekaligus. Habis semuanya. Domba-dombanya, lembu-lembunya semuanya, unta-untanya, ternak-ternaknya, habis harta bendanya lah. Itu sekaligus. Lalu ujian kelima Ayub ditimpa sakit, barah busuk ya, Ayub 2 ayat 7, sekujur tubuhnya. Itu ujian kelima. Ujian keenam, istri yang seharusnya menjadi penopang dalam hidupnya justru mengejeknya dan menyuruh Ayub mengutuki Allah. Ayub 2 ayat 9, istrinya sendiri mengutuki Ayub. Jadi 6 kali Ayub mengalami ujian. Ayub 1 ayat yang ke-22. Tetapi kita lihat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara, ini yang jawabannya Ayub kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan
bibirnya. Ujian dari Tuhan kepada Ayub membuat dirinya menjadi lebih baik. Karena ia tahu jalan hidupku, ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia mengujiku, aku akan timbul seperti emas. Ayub lulus dalam ujian, Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Ayub menang terhadap ujian. Dia lulus Bapak Ibu ya. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita lihat dalam pribadinya Ayub, kenapa sih dia bisa menganggap itu sebagai suatu ujian? Dia dididik Tuhan dan dia menganggap itu sebagai ujian. Karena dia tahu bahwasanya ini akan membawa dia itu menjadi semakin lebih baik lagi dalam Tuhan Bapak Ibu. Ujian yang dia alami. Jadi bukan pencobaan. Jadi ujian itu sebagai ujian. Beda ujian pencobaan Bapak Ibu ya. Gampangnya seperti ini, itu bicara tentang di sekolah. Di sekolah ada guru dan murid. Nah, guru memberikan ujian. Murid mengerjakan ujian. Benar ya Bapak Ibu ya? Murid mengerjakan ujian dan hasilnya nanti murid akan melihat lulus apa enggaknya. Tetapi ada yang membedakan, kalau ada murid yang lulus karena dia belajar dengan tekun, dia mempersiapkan diri dengan baik. Tapi kalau murid yang tidak lulus hasilnya, kenapa? Karena dia tidak belajar atau mungkin dia apa? Malas-malasan dan dia mencontek. Nah, itulah letak pencobaannya Bapak Ibu. Jadi ujian yang datang itu kepada murid-muridnya. Tetapi yang akhirnya murid-muridnya itu mengalami yang namanya pencobaan, itu kalau dia tadi itu ada dalam 2 pilihan tadi. Kalau dia memilih belajar, dia memilih mempersiapkan diri, dia lulus ujian. Dia menerima dengan kesungguhan hati, dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia lulus. Tetapi kalau dia mencontek, dia nggak belajar, dia nggak lulus. Jadi sebenarnya pencobaan itu ada di dalam diri kita. Ujian datangnya dari luar, dari guru. Ya tadi itu kan, guru memberi ujian dari guru. Nah, kita yang sebagai murid, bagaimana kita? Kalau kita menganggap benar-benar ujian ini sebagai suatu hal yang kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya udah kita bertahan di situ. Tetapi kalau kita anggap, aduh nggak kuat ini, ya udah ambil jalan pintas. Inilah pribadi Ayub. Jadi dia bisa memilih. Dalam kondisi dia mengalami banyak cobaan, Ayub bisa memilih. Makanya istrinya juga bilang, kutukilah. Gitu. Tetapi Ayub bilang apa? Dia tidak berbuat dosa. Ayub 1 ayat yang ke-22. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Dalam Ayub 2 ayat 10. Dalam paling terakhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi dia tidak jatuh di dalam pencobaan, tapi dia menang ketika dia menghadapi ujian, Bapak Ibu ya. Coba ada ayat di dalam Yakobus ini semakin lebih jelas lagi ya Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang ujian dan pencobaan nih Bapak Ibu. Karena di sini ada jelas di sini. Yakobus. Sebentar Bapak Ibu, bicara mengenai ujian dan pencobaan. Nah ini, pengujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat yang ke-13, 14. Nah ini bicara, ini lebih jelas lagi. Ada ini ya dari bahasa aslinya lebih jelas. Tapi ini saya bikin sekilas saja. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi gampangnya ujian itu dari luar Bapak Ibu. Ujian seperti halnya Ayub mengalami ujian. Tuhan bilang ya udah uji lewat iblis yang datang kepada Tuhan. Ya udah silakan uji. Berarti dari luar begitu. Tetapi pencobaan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, nah itulah kalau kita lebih mengutamakan keinginan kita, ya udah kita berarti kalah. Berarti kita kalah di dalam hal ujian itu karena kita mengalami keadaan ini tadi. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena pencobaan itu ada di dalam diri kita. Jadi keinginan kita sendiri yang lebih dominan menguasai kita sehingga kita tidak bisa menang.
Sehingga kita tidak bisa menang dalam ujian. Ketika Ayub waktu itu lebih mementingkan keinginan sendiri. Iya, kenapa ini saya hancur begini. Dia akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Dia kalah, dia tidak bisa menang. Tapi karena dia tahu bahwasanya di dalam keadaan dirinya dia tidak mau kalah dalam hal ujian daripada Tuhan. Akhirnya dia menang, akhirnya dia lulus. Dan itu terbukti Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita masuk dalam slide yang terakhir. Bukan yang dilihat manusia, itu ayat 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini kita lihat lagi kembali dua tokoh tadi, Daud dan Ayub. Daud kita sudah tahu, dia adalah orang yang punya hati yang berpaut kepada Tuhan. Jelas, karena ayat ini 1 Samuel 16, pada waktu pemilihan saudara-saudaranya Daud, semua yang saudara-saudaranya itu tidak dipilih Tuhan, tetapi Tuhan pilih Daud. Lalu Samuel bingung dan Tuhan akhirnya berkata seperti ini. 1 Samuel 16 ayat 7. Lebih lengkapnya 1 Samuel pasal yang ke-16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi pada waktu Daud itu mau diurapi oleh Samuel, di situ Tuhan sudah melihat bahwasanya hatinya Daud inilah hati yang terpaut kepada Tuhan. Itu sebabnya makanya Tuhan bilang, aku melihat apa yang ada di dalam hatinya Daud. Manusia, kamu Samuel itu kamu melihat mata. Dan demikian pula juga kita Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami didikan Tuhan yang kita lihat itu keadaan yang kelihatan. Aduh ini berat, aduh ini Tuhan didik saya sakit, aduh ini Tuhan didik saya ini seperti ini. Pencobaan datang, ujian datang, bertubi-tubi, masalah datang. Yang kelihatan terus yang kita lihat Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya Tuhan gak melihat hal-hal itu, tapi Tuhan melihat kita. Tuhan melihat yang ada di dalam kita, yaitu hati kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan hati Bapak Ibu semuanya? Bagaimana dengan hati kita semuanya ketika kita menerima didikan Tuhan ini? Anggap ini sebagai suatu proses dan ujian buat kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin baik. Seperti halnya Ayub, kehidupannya baik. Dia lulus ujian. Daud, ketika dia mengikuti prosesnya Tuhan, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Hidupnya berhasil. Dia menjadi raja. Banyak raja lain atau banyak raja yang lebih lama memerintah. Daud cuma 40 tahun. Ada raja Israel lain yang lebih daripada Daud. Tetapi kenapa yang keingat hanya Daud, hanya Raja Daud? Karena ada yang membedakannya. Hatinya. Demikian pula juga Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Kalau orang yang saleh, orang yang jujur, berarti hatinya pun juga terpaut kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi Tuhan lebih melihat yang tidak kelihatan. Manusia melihat apa yang di depan mata atau apa yang kelihatan. Pemusik boleh siap, pemuji. Bapak Ibu, hari ini kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan berurusan bukan kepada pribadi kita secara fisik, secara kelihatan. Tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Tuhan melihat hati. Tidak kelihatan. Jelas manusia melihat apa yang di depan, apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang menjadi utama. Hati menjadi kuncinya Bapak Ibu. Untuk kita bisa kuat mengalami proses, mengalami ujian, mengalami didikan Tuhan ini. Bahkan dikatakan kalau tema di bulan ini, didikan Tuhan itu kita harus nikmati. Menikmati didikan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati didikan Tuhan? Kalau hati kita tidak terpaut kepada Tuhan. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini waktu yang tepat untuk kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan inilah hatiku. Tuhan ini hati saya. Selama ini mungkin kita merasa bahwasanya ya yang kelihatannya baik. Tapi bagaimana dengan keadaan di dalam kita nih? Tidak ada yang tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati kita Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan pujian itu, Bapak sentuh hatiku. Kita nyanyikan pujian sentuh hatiku ya dari refnya saja. Bapak
kasih yang selalu memberi bagai air mengalir. Amin. Yang tiada pernah berhenti. Mari kembali kita nyanyikan pujian Bapa, Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami nyatakan doa kami kepadamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Melalui pujian ini Tuhan. Melalui pujian inilah sebagai doa kami kepadamu Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Hati kami terbuka. Hati kami terbuka. Mari Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Engkau tidak melihat yang kelihatan. Mungkin kami banyak merasakan keadaan di sekitar kami. Kami banyak melihat keadaan kami sekitar. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau juga belajar melihat Tuhan yang ada dalam hati kami. Yes, amin, amin. Pernah berhenti bersama-sama kembali kita nyanyikan Bapa. Amin, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sentuh hati kami dan Kau ubahkan hidup kami menjadi lebih baru lagi Tuhan. Yes, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, amin, 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 amin. Ya la 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 pasya kara la 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 la. Indah takara la 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 la. Indah takara. Haleluya Tuhan. Yes, amin, 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 amin. Yes, haleluya. Ya Tuhan, yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Tanda kita terbuka kepada Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Tanda kita berkata, Tuhan ini hidupku Tuhan. Tuhan lihat hatiku Tuhan. Engkau sentuh hati kami semua Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan ubahkan kami Tuhan. Mungkin selama ini kami merasakan, Tuhan kami berat. Kami merasakan banyak tekanan yang terjadi dalam diri kami. Atau bahkan kami merasa bahwasanya apakah ini maksud Tuhan membuat aku terus mengalami banyak keadaan yang penuh dengan masalah. Masalah satu datang, kemudian selesai. Datang lagi masalah kembali. Datang lagi keadaan lagi yang membuat aku menjadi berat. Yang membuat aku bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tapi membuat aku malah justru jauh daripada Tuhan. Atau bahkan aku tidak lagi mengingat Tuhan. Atau bahkan kehidupanku lagi tidak memprioritaskan Tuhan. Aku mulai melupakan firman Tuhan. Aku mulai jarang dalam hal berdoa. Aku mulai tidak memiliki iman. Aku mulai mengandalkan kekuatanku sendiri. Hari ini Tuhan datang buat kita. Hari ini Dia sentuh hati kita. Firman-Mu datang buat kami Tuhan. Dan kami terima dengan hati kami yang terbuka. Kami terima dengan hati kami yang terbuka Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Bukan apa yang kelihatan yang dilihat. Manusia melihat apa yang kelihatan. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Mungkin kita pun juga sendiri melihat apa yang ada di depan kita. Fakta kehidupan kita, kenyataan hidup kita. Aku sekarang ini seperti ini Tuhan. Mungkin karena kita lebih banyak melihat itu. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang hadir di dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Tuhan, aku datang. Tuhan, aku datang. Tuhan, inilah kehidupanku. Inilah hatiku. Inilah hidupku. Inilah keadaanku Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan semuanya. Engkau melihat hati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau melihat hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami semuanya ya Tuhan. Yang saat ini terpaut kepadamu ya Tuhan.
Mari sentuh kami dengan lembut, sentuh kami dengan kasih-Mu, sentuh kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Urapi, pulihkan kami ya Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita terus nyatakan sembah kita kepada Tuhan. Mari kita berbicara kepada Tuhan. Ini waktunya kita nyatakan setiap apa yang sudah kita alami kepada Tuhan. Kita mau siap. Tuhan akan mendidik kita. Tetapi itu karena Tuhan sayang. Kepada kita. Itu sebagai proses. Itu sebagai ujian. Membuat kita menjadi naik. Membuat kita menjadi pribadi yang berkenan. Pribadi yang disukai oleh Tuhan. Pribadi yang seperti Daud. Yang seperti Ayub. Yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan. Mari jamah kuasa-Mu menjamah setiap kami umat-umat-Mu, menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Engkau sentuh hati kami semua. Engkau ubahkan hati kami menjadi baru. Oh amin. Haleluya, haleluya. Kehadiran-Mu Tuhan. Menjamah kami. Oh Bapa, sentuh hatiku, amin. Ubah hidup ya Tuhan menjadi yang. Bapa, Kau sentuh hati kami Tuhan. Hari ini Engkau hadir Tuhan, mengurapi setiap kami, memulihkan kami Tuhan. Yes, amin, amin. Kau bentuk hati kami. Yes, menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin, amin. Sebuah kasih yang selalu memberi, amin. Bagai air mengalir yang tiada. Ya, sekali lagi bersama Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Amin. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bisa berkata kepadamu Bapa. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang sangat mencintai kami. Bapa yang peduli atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Yes. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada. Amin, amin. Yes, bagai air yang terus mengalir. Amin, amin. Yes, terima kasih Tuhan. Tak pernah berhenti. Kini Engkau melihat kami sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Seperti halnya Daud, yang Engkau berkata kepada Daud bahwasanya aku mendapati Daud pribadi yang berkenan di hatiku. Demikian pula juga Tuhan berkata hari ini aku mendapati kita semuanya. Engkau semuanya adalah pribadi-pribadi yang berkenan di hatiku. Dan karena kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami jauh sampai kedalaman. Engkau yang mengetahui isi hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk Engkau yang hadir buat kami pada hari ini, untuk Engkau yang mengurapi kami, untuk Engkau yang mengubahkan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini kami siap untuk menerima apapun yang Engkau berikan buat kami, didikan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu itu adalah bukti betapa Engkau mengasihi kami, Engkau terus mendidik kami, dan itu menjadikan kami akan tetap menjadi anak yang terus penuh di dalam pengamatan-Mu saja, menjadi anak yang terus di dalam kasih Tuhan. Proses ujian kami terima di dalam hidup kami dengan kesungguhan hati kami. Bahkan dengan hati kami yang kuat Tuhan. Karena kami kuat di dalam Tuhan. Bukan oleh kuat di dalam diri kami sendiri. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur biarlah firman ini menjadi berkat buat kami, tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadikan firman ini sebagai pegangan dalam hidup kami. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar saja. Terima kasih Bapak, terpuji dan nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita yang sudah menerima berkat firman Tuhan, kita berkata, amin. Haleluya, kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, siapa di sini yang mau ikut prosesnya Tuhan? Siapa yang mau masuk akademi Proji? Ya, yang mau diproses dan diuji oleh Tuhan. Biarlah kita semua menyiapkan hidup kita untuk terus ada dalam didikan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mendidik kita karena Dia mengasihi kita. Biarlah hidup kita boleh terus berjalan bersama Tuhan. Hari demi hari kita lalui bersama Yesus yang akan selalu memberi kekuatan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberi persembahan kita. Persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh syukur kepadamu Tuhan. Yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal dari-Mu Tuhan. Dan saat ini kami memberi dengan hati yang rela dan sukacita. Bukan karena terpaksa ataupun takut. Tetapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan percaya pada setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami percayakan hidup kami, keluarga, pekerjaan dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami dan akan memberikan berkat-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini sebagai tanda ungkapan terima kasih kami. Dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Hari-hari ku lalui bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri semua. Mari kita lalui hari demi hari bersama Yesus. Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari, hari-hari, yes, amin, bersama Yesus, amin, haleluya. Bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi
Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin ya. Terima kasih buat Bapak Jimmy yang sudah membagikan firman Tuhan yang begitu lengkap. Mungkin boleh dijadwalkan lagi ya Pak Johan. Kayaknya mesti sering latihan Jim. Ya, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Selamat datang di info cuaca rohani minggu ini. Satu-satunya perakiraan cuaca yang tidak melihat satelit, radar, atau aplikasi cuaca, tapi melihat pergerakan rohani di gereja kita. Di sini kita tidak memprediksi hujan air, tapi hujan berkat, angin sukacita, dan kadang-kadang juga badai rasa kantuk di bangku gereja. Semoga hari ini nggak terjadi ya. Baik, mari kita lihat bagaimana kondisi atmosfer rohani kita di minggu ini. Terpantau pada Kamis 19 Maret 2026 akan terjadi fenomena cuaca rohani yang cukup unik. Biasanya jemaat berkumpul di gereja untuk ibadah doa malam, tetapi minggu ini ibadah tidak diadakan di gereja. Tenang, bukan dibatalkan, hanya berpindah lokasi ke YouTube. Jadi, perakiraan cuacanya seperti ini. Jemaat tetap bisa berdoa, hadirat Tuhan tetap terasa, tapi lokasi ibadah bisa dari ruang tamu, kamar, ataupun depan kulkas. Namun himbauan penting dari Pusat Pemantauan Iman, jangan sampai niatnya ibadah di YouTube, yang terjadi malah nonton video kucing, video prank, dan video masak. Tahu-tahu ibadahnya udah selesai. Tetap jaga fokus ya. Selanjutnya pada Jumat 20 Maret 2026, terpantau langit rohani cukup tenang karena ibadah kaum wanita ditiadakan minggu ini. Artinya, para ibu-ibu dan wanita yang diberkati Tuhan bisa menikmati waktu istirahat rohani sejenak. Perakiraannya seperti ini, angin santai bertiup lembut, awan tugas rumah tangga masih tetap ada, dan kemungkinan besar tetap ada badai cuci piring. Tapi, walaupun ibadahnya ditiadakan, hubungan dengan Tuhan jangan ikutan libur ya. Memasuki Minggu 22 Maret, cuaca rohani diperkirakan sangat cerah dan penuh berkat. Akan ada persembahan khusus MDPN, yang artinya misi, diakonia, pemeliharaan, dan Natal. Diperkirakan akan terjadi hujan berkat dua arah, dari jemaat kepada pekerjaan Tuhan, dan dari Tuhan kembali kepada jemaat. Dan perlu diingat, yang dimasukkan ke dalam amplop persembahan adalah persembahan ya, bukan daftar belanja, bukan struk parkir, apalagi kertas undian arisan. Demi meningkatkan kualitas ibadah, saat ini gereja berencana untuk membeli satu set drum baru. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya melalui tunai ataupun transfer ke rekening gereja. Dan kabar paling cerah minggu ini, beberapa jemaat sedang mengalami fenomena alam yang disebut bertambah umur alias ulang tahun. Kami segenap keluarga besar gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang kuat, sukacita yang melimpah, berkat yang tidak pernah kering, dan yang paling penting, semoga di umur yang bertambah, iman juga semakin bertambah. Demikianlah info cuaca rohani minggu ini. Kalau hidup terasa mendung, tetap percaya bahwa matahari Tuhan tidak pernah padam. Dan kalau iman mulai dingin, datanglah lebih dekat, karena hadirat Tuhan selalu menghangatkan. Saya pamit undur diri, tetap jaga iman, tetap jaga sukacita, dan sampai jumpa di info cuaca rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Sri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah cukup jelas ya infonya. Jadi minggu depan ini ibadah Selasa, Rabu, ibadah semua melalui YouTube ya. Kamis YouTube kan? Iya. Selasa seperti biasa ya, ada onsite dan YouTube. Kalau Rabu YouTube, Kamis YouTube, Jumat ibadah kaum wanita diliburkan ya. Ya. Kita kembali beribadah di gereja hari Minggu.
Ya, baik ibu-ibu, baik saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri semua, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini, Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap ujian yang datang kepada kami, setiap proses kehidupan yang kami jalani Tuhan, kami mau responi dengan benar Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Dan kami mau terima semua itu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Biar apa yang Tuhan katakan kepada Daud, bahwa Engkau berkenan atas hidupnya. Kami juga rindu Tuhan, perkataan itu buat kami juga Tuhan. Bahwa Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Walaupun Tuhan bukan hal yang mudah kami jalani kehidupan ini Tuhan. Dengan setiap pergumulan ujian yang kami harus hadapi Bapa. Tapi kami mau Tuhan untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kami untuk hidup yang semakin benar di hadapan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap ujian Tuhan akan mendatangkan suatu pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Menjadikan kami menjadi anak Tuhan yang berkarakter emas, berkualitas emas. Tuhan, kuatkan kami, biar kami boleh Tuhan melewati setiap ujian-ujian dengan kekuatan penuh daripada Tuhan. Dengan sukacita, dengan ketenangan, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami hadapi, pergumulan hidup seberat apapun Tuhan, bersama dengan Tuhan, semua itu pasti kami bisa lewati. Dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan hidup kami boleh berdampak Tuhan, memberikan dampak yang positif Tuhan, bagi keluarga kami, bagi masyarakat dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan, anak-anak Tuhan mempunyai karakter yang baik. Sehingga mereka juga tertarik Tuhan untuk mengikut Engkau sebagai guru kami, sebagai Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, Engkaulah role model buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Biarlah kami boleh kehidupan ini Tuhan, boleh seperti Engkau Tuhan. Menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kami setiap anak-anak-Mu. Untuk kami kuat, untuk kami bisa Tuhan menghadapi setiap ujian yang datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Pak Bapak Jimmy yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati di dalam pelayanannya di tempat ini Tuhan. Terus jadikan berkat dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan terus pakai hidupnya, urapi dia Tuhan. Sehingga dia juga boleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pekerjaannya. Juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, adik, kakak kami, cucu kami Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Jagai dan lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Aktivitas yang mereka lakukan hari demi hari Tuhan berkati. Tuhan nyatakan kesuksesan Tuhan di dalam anak-anak kami, di dalam suami istri kami Tuhan. Biar semua yang dikerjakan berhasil ya Bapa. Karena Engkau yang menyertai dan memberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan ya Tuhan. Dan satu yang kami mohon Tuhan, berikan kami sukacita Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami akan salah arah ya Yesus. Tolong kami, pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Mungkin Tuhan di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami kelelahan Tuhan. Untuk mengikut akan kehendak Tuhan. Untuk ikut akan apa yang harus kami hadapi Bapa.
pergumulan yang berat yang harus kami hadapi. Mungkin kami ada dalam keadaan yang lelah. Mungkin kami ada di titik terendah di mana hidup kami merasa kami tidak layak Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Bahkan di saat kelemahan kami sekalipun Tuhan. Di titik terendah kami sekalipun kami merasa kami tidak mampu. Kami merasa kami tidak layak. Engkau mengangkat kami Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau ingin Tuhan supaya hidup kami Tuhan menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Engkau ada Tuhan menyertai kami. Kami hanya berseru kepadamu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pertolongan-Mu selalu ada ya Bapa. Tidak pernah terlambat buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami pun Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhan juga berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani siang hari ini Tuhan. Pelayanan apapun Tuhan, mata Tuhan melihat dan Engkau yang akan memberkati pribadi lepas pribadi yang sudah melayani Engkau dengan kesungguhan hati mereka, kesederhanaan mereka Tuhan. Engkau melihat hati Tuhan, Engkau menginginkan supaya setiap pelayanan dilakukan dengan segenap hati, dengan hati yang bersih Tuhan. Biarlah itu boleh Tuhan, setiap pelayanan ini boleh kami lakukan Tuhan dengan segenap hati kami. Biar semuanya berkenan kepada Tuhan dan memberkati jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pelayan-Mu Tuhan. Dan kami juga serahkan Tuhan setiap jam-jam ibadah yang ada di gereja kami. Tuhan kami mohon Kau campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati dan mengurapi setiap para pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang ada Tuhan, kami boleh dipuaskan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kehausan kami Tuhan akan Engkau. Kelaparan kami Tuhan akan Engkau Tuhan, akan firman-Mu itu boleh dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap jam-jam ibadah yang ada Tuhan. Engkau yang akan mengurapi semuanya para pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang Tuhan. Lindungi, jagai kami Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga dan lindungi kami Tuhan. Kendaraan yang kami gunakan Tuhan, juga biarlah boleh menghantar kami tiba dengan selamat di rumah kami. Tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita angkat tangan kita. Dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan pasti memberkati. Semua janji Tuhan dilimpahkan kepadamu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak pernah turun. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang disentuh dan dikerjakan oleh tanganmu, pasti dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang pasti menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
yang berikan aku. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.